Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Dona Bakir dengan NIM 186509 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari manajemen proyek, yaitu phase design. Selanjutnya, aktivitas utama dalam phase design adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikan dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada phase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesainkan sistem software, yaitu pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Kedua, hubungkanlah komponen tersebut. Selanjutnya, desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecahkan sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Desain top down. Yang kedua, desain bottom. Selanjutnya, pertukaran desain tingkat atas. Umumnya banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sequence software. Contohnya, desain tingkat atas atau top level hanya salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC ke dalam komponen-komponen utama. Selanjutnya, desain tingkat menengah. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa subfungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabungkan sistem perusahaan basket weaving. Diawali dengan beberapa nomor setiap komponen utama pada TLD. Kamus desain. Modul kamus di story 1 berdasarkan urutan angka sesuai dengan nomor komponen. Berikan nama yang tepat dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Kedua, di story kedua berdasarkan urutan alfabet dengan nama komponen. Berikan nomor yang tepat dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Kamus data umum. D. Common data di story. CDD. Daftar alfabet menyusun semua parameter yang ditunjukkan pada tanda aliran data. Untuk setiap item menyusun tipe, panjang, batasan, dan modul yang digunakan. Selanjutnya, modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal. Kedua, ukuran kurang kecil. Yang ketiga, dapat diprediksi. Yang keempat, tidak tergantung. Selanjutnya, desain file. Dapatkan kinerja yang sesungguhnya. Anda mulai mendesain file dengan melihat hasil dari phase analisis kebutuhan dan desain level atas. Sejauh ini hasilnya. Sistem manajemen data phase relational. Pengamatan waktu yang akibatkan oleh pemakai yang mudah dan fleksibilitas dari sistem membuat RDBMS yang terdapat pada sebuah komputer CPU yang baik sebagai investasi yang berharga. Selanjutnya, keuntungan dari analisis dan desain yang terstruktur. Mengurangi jumlah kesalahan. Tabel statistik berikut ini diambil dari hasil survei oleh TRW untuk proyek besar dan DEC, Customer Service System Engineering, yaitu departemen yang bertanggung jawab untuk memastikan waktu produk DEC, baik software maupun hardware, yang benar-benar bebas dari virus. Proses desain. Tim desain. Pertemuan desain. Dokumentasi teknik. Mempertimbangkan hal berikut ketika melihat dokumentasi teknik. 1. Gunakan bahasa yang formal dan tepat. Kedua, gunakan gambar, diagram yang terstruktur yang sejenisnya. Ketiga, buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas pada beberapa halaman. Kemudian uraian. Keempat, cobalah untuk konsisten pada grafik dan struktur kalimat. Selanjutnya, standar ketentuan pada waktu desain. Buatlah aturan yang standar seperti berikut. Pertama, beberapa ketentuan desain. Kedua, parameter yang mendahului. Ketiga, penanganan kesalahan. Keempat, standar pemrograman. Kelima, pemrograman memulai dengan tablet ini dan mengisi kode proses. Selanjutnya, garis besar spesifikasi desain. Spesifikasi desain terdiri atas judul halaman dan daftar isi, gambaran umum, daftar hardware, daftar urutan prioritas desain, diagram desain, dan beberapa modul di story yang umum. Beberapa key pesan penamaan modul yang umum, parameter yang dipakai, dan data
Dictionary penanganan kesalahan. Selanjutnya, menguji desain. Ketika desain telah diselesaikan, semuanya harus berjalan dengan benar. Maksudnya adalah untuk dijamin hal-hal berikut ini. Yang pertama, semua keperluan spesifikasi fungsi sudah ketemu. Kedua, desain mudah diprogram dan dipelihara. Ketiga, dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. Merubah perintah sesuai dengan desain. Beberapa desain yang rinci akan selalu membawa pada perubahan perintah. Anda harus dikembali kepada user sekarang dan meyakinkan user bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. Perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahapan pada bab tersendiri nantinya, perencanaan penerimaan dapat dimulai setelah desain level meninggal dikerjakan. Desain siap pakai. Ketika hendak mengambil keputusan antara beberapa pendek teknis terhadap suatu masalah, lebih mudah pengambilan keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Adakah pertemuan dengan beberapa ahli untuk menentukan TLD siap pakai? Tujuan dari pertemuan ini adalah memilih TLD yang terbaik. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.